Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika Matthew Adiano. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi penyakit diabetes yang menyebabkan tingginya angka kematian di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas mengenai angka kematian dan kelahiran di Indonesia, di mana dari tahun ke tahun mengalami kenaikan baik angka kelahiran ataupun angka kematian. Di mana di tahun 2015 angka kelahiran di Indonesia sangat tinggi, yakni berada di kisaran 4,5 juta. Kemudian ada pun angka kematian pada tahun 2015 yakni sebesar 1,5 juta, di mana dari tahun ke tahun hingga sampai 2045 mengalami kenaikan baik angka kelahiran ataupun angka kematian. Data ini diperoleh dari United National Population Fund atau UNPA pada tahun 2019. Kemudian tahukah kalian bahwa penyebab kematian di Indonesia sangatlah tinggi, di mana beberapa penyebab kematiannya adalah terkena beberapa penyakit kematian yang ada di Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama, per 100.000 penduduk, yakni penyakit kardiovaskular menduduki peringkat pertama sebesar 251,09. Kemudian peringkat kedua ada neoplasma, yaitu sebesar 88,46 untuk posisi kedua, dan yang ketiga diabetes sebesar 57,42. Di mana ketiga ini merupakan penyakit yang paling sering dialami sehingga menyebabkan tingginya angka kematian di Indonesia. Data ini diperoleh dari Institute for Health Metrics and Evaluation pada tahun 2019. Nah, penyebab kematian di Indonesia, meskipun Indonesia memiliki tingkat diabetes yang tinggi, namun dalam jumlah penderita diabetes tipe 1 di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat nomor 1, yakni sebesar 41,817 sebagai peringkat utama di ASEAN sebagai penderita diabetes tipe 1. Kemudian disusul dengan Filipina sebesar 15,443, disusul dengan Vietnam 14,7, Thailand 11,48, kemudian Malaysia sebesar 7,002, dan disusul dengan berbagai negara lain. Meskipun Indonesia menduduki tingkat satu penderita tipe 1 diabetes, namun konsumsi gula tetap mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2023 mengalami lonjakan sebesar 3,4 juta ton dan melewati titik tertinggi yaitu pada tahun 2013 menurut National Sugar Summit. Next, dan berikut merupakan data konsumsi gula dari tahun ke tahun, di mana dimulai dari 2013 Indonesia mengkonsumsi gula sebanyak di bawah 2,7 ribu ton kilogramnya. Kemudian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, di mana sempat menembus titik tertinggi pertama yaitu pada tahun 2021 sebesar 3.350. Kemudian sempat mengalami penurunan karena isu tingginya peningkatan diabetes tipe 1 di Indonesia. Kemudian naik lagi pada tahun 2023 setinggi 3.400 atau menembus titik baru dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, Indonesia juga menduduki peringkat ke-6 dari ratusan negara dengan total penggunaan atau konsumsi gula sebesar 7,8 juta dibandingkan dengan berbagai negara lain. Nah, kita akan masuk kepada topik yang pertama, di mana apa itu diabetes. Diabetes mellitus atau diabetes pada umumnya merupakan salah satu penyakit metabolik yang terjadi akibat tingginya kadar gula dalam tubuh manusia. Namun, kadar gula tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola secara maksimal oleh tubuh. Maka dari itu, diabetes juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan produksi ataupun kerja hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Sehingga gangguan tersebut menyebabkan kadar gula yang tinggi dan darah meningkat secara drastis, atau dikenal dengan istilah namanya hiperglikemia. Hiperglikemia sendiri dapat menyebabkan keberadaan glukosa dalam urin, sehingga warna urin pun dapat mempengaruhi bahwa tinggi rendahnya kandungan gula yang terkandung dalam urin. Diabetes sendiri juga dapat digolongkan sebagai salah satu penyakit berbahaya jangka panjang. Kenapa dikatakan jangka panjang? Karena pada tahap pengobatannya tidak dapat dilakukan pengobatan secara langsung, namun hanya dapat dilakukan pengobatan secara berkala atau bertempo. Next, kemudian kita akan masuk ke dalam tipe-tipe diabetes dan dibedakan menjadi 3 menurut klasifikasinya. Yang pertama ada tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Yang pertama, tipe 1 merupakan tipe diabetes yang rentan menyerang anak muda, di mana tipe diabetes ini disebabkan adanya akibat gangguan autoimun atau kondisi di mana antibodi yang seharusnya bekerja untuk melindungi tubuh kita namun malah menyerang bagian tubuh kita, sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada pankreas, sehingga produksi insulin ini terganggu dan tidak dapat menghasilkan hormon insulin, sehingga diperlukan adanya suntikan insulin, yakni dengan dosis tertentu ataupun dengan
resep dari dokter. Sehingga dengan adanya bantuan suntik insulin ini dapat membantu untuk menstabilkan tubuh yang awalnya mengalami kerendahan tingkat kadar gula ataupun yang awalnya tinggi. Sehingga hal ini dapat membantu tipe 1 untuk tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Kemudian tipe yang kedua, yaitu diabetes yang rentan menyerang orang dewasa atau orang yang berusia sekitar 30 tahun ke atas, di mana tipe ini sangat berbeda dengan tipe 1, di mana tipe 2 ini terjadi akibat adanya penurunan kinerja dari insulin tersebut. Akibatnya, ini menyebabkan penyumbatan terhadap kinerja insulin, sehingga insulin pun tidak dapat memproses glukosa yang ada dalam tubuh. Akibatnya, hal ini disebabkan oleh adanya faktor gaya hidup seperti kurang melakukan aktivitas, kemudian stres yang berlebihan, dan juga konsumsi makanan yang tinggi gula. Serta dapat dipengaruhi juga oleh faktor genetik, bahwa ada turun-temurun keluarga dan juga obesitas yang kurang bisa dikontrol dengan baik. Next, kemudian gestasional, ya ini adalah tipe diabetes yang fokus atau menyerang pada wanita hamil yang tidak pernah menderita diabetes. Dan biasanya gestasional ini terdeteksi pada minggu 24 hingga 28 usia kehamilan, di mana jenis diabetes ini sangat berbahaya bagi kandungan bayi yang dikandung oleh ibu hamil. Apabila tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan mempengaruhi berat dari bayi tersebut hingga kemungkinan bayi tersebut mengalami obesitas daripada bayi-bayi pada umumnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam apa penyebab diabetes. Yang pertama, penyebab diabetes disebabkan oleh faktor gaya hidup, di mana faktor gaya hidup sangat mempengaruhi pola hidup kita masing-masing. Di mana yang pertama adanya tingkat stres yang berlebihan, di mana menekan pada sel-sel saraf di otak untuk meningkatkan produksi glukosa. Dan juga dengan adanya stres berlebihan, salah satu cara terbaik adalah dengan konsumsi gula. Oleh karena itu, stres yang berlebihan ini sangat tidak dianjurkan untuk menghindari dari diabetes tersebut. Kemudian yang kedua, tidak melakukan aktivitas fisik, tetapi apabila kita merupakan orang-orang yang jarang suka bergerak ataupun jarang melakukan aktivitas berat dan hanya melakukan berat, karena hal tersebut dapat mencegah untuk tubuh dalam memproses insulin ataupun vitamin-vitamin yang lainnya. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak konsumsi gula. Konsumsi gula ini dapat disebabkan dari berbagai bentuk makanan manis ataupun minuman manis, dan juga hal-hal seperti minuman kaleng, minuman soda. Oleh karena itu kita sangat perlu untuk mengamati kandungan gula yang ada di makanan kita. Kemudian yang keempat, terlalu banyak konsumsi makanan dengan tinggi karbohidrat ataupun olahan dalam bentuk tepung, karena pada umumnya karbohidrat yang tinggi juga memiliki glukosa yang sangat tinggi. Dan terlebih kita mengetahui bahwa karbohidrat dan juga olahan tepung apabila dikelola secara langsung akan menghasilkan glukosa yang sangat banyak. Next, kemudian kita harus memperhatikan adanya gejala-gejala diabetes. Terlebih apabila kita hidup, kita harus lebih mengamati hidup kita. Dimana apabila kita mengalami dehidrasi berlebihan, yakni dimana kita lebih meningkatkan konsumsi air putih atau lebih sering mengalami kehausan. Kemudian yang kedua, yakni luka pada tubuh yang tak kunjung sehat atau penyembuhannya terasa lambat dibandingkan penyembuhan-penyembuhan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mudah mengalami kelelahan tanpa melakukan aktivitas yang berat. Dan keempat, gangguan dan kesehatan kulit, sehingga kulit lebih mudah sensitif untuk terkena debu ataupun terkena panas matahari. Kemudian yang terakhir, terjadi penurunan berat secara drastis yang awalnya mungkin terasa berat atau menjadi ringan atau turun sebanyak 10 atau 20 kilo. Kemudian apa akibat dari diabetes? Yang pertama, akibat diabetes sendiri menyebabkan adanya komplikasi. Komplikasi sendiri merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh manusia, di mana terjadi penyumbatan sehingga kadar gula yang ada pada tubuh kita tidak bisa menyalur atau sampai ke tempat sesuai tujuan. Maka dari itu dapat menyebabkan beberapa masalah, yakni seperti hypoglikemia, di mana ketika gula darah terlalu rendah, maka akan muncul komplikasi yang akut pada penderita diabetes. Kemudian yang kedua, hyperglikemia ketika gula darah terlalu tinggi, hyperosmolar hyperglycemic state, jadi kadar darurat yang mengancam pada penderita diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh dehidrasi dan juga gula darah yang sangat tinggi pada tubuh mereka. Kemudian yang ketiga, ada ketoasidosis diabetik, keadaan darurat yang mengancam pada pengidap diabetes tipe 1, di mana dia merupakan kondisi di mana kekurangan insulin dalam tubuh atau mengalami gula darah yang sangat tinggi pada tubuhnya, sehingga menghasilkan keton. Kemudian ada pun sisi lain dari dampak terkenanya diabetes. Yang pertama,
retinopati diabetik, yakni gangguan pada mata atau pada saraf mata. Jadi penglihatan akan bersifat kabur. Kemudian yang kedua, penyakit kardiovaskular atau penyakit yang menyerang jantung dan juga pembuluh darah karena adanya penyumbatan pada beberapa sel dan organ tubuh. Kemudian yang ketiga, adapun juga masalah pada sistem saraf dan juga pada sistem ginjal. Kemudian upaya dalam mengatasi diabetes. Adapun upaya dapat mengatasi diabetes dengan melakukan hal-hal ringan untuk membenahi hidup kita. Yang pertama, perbanyak konsumsi sayuran dan juga buah-buahan serta serat yang tinggi. Hal ini mempengaruhi bahwa dengan kita memproduksi makanan yang seimbang, kita dapat memiliki pola hidup dan juga lebih menjaga kadar gula yang ada dalam tubuh kita lebih stabil. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga secara konsisten dan juga teratur dengan menerapkan satu hari selama 15 menit dapat berupa lari ataupun melakukan aktivitas lain untuk membakar kalori dan juga membakar semua glukosa yang ada di tubuh kita. Kemudian yang ketiga, lebih mengontrol tingkat stres yang ada di kepala. Tingkat stres yang berlebihan ini dapat menyebabkan peningkatan gula dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan rutin pengecekan gula darah menggunakan alat sehingga kita dapat mengetahui posisi di mana kita sedang berada di tingkat gula rendah dan juga tingkat gula yang paling tinggi. Sehingga kita bisa melakukan dengan penggunaan insulin untuk menetralkan atau menyeimbangkan tingkat kadar gula dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, kita harus melakukan upaya pengobatan sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter, baik dalam dosis penggunaan insulin dan juga obat-obat yang digunakan oleh kandung. Kemudian, adapun upaya dalam mencegah diabetes bagi kita yang belum terkena diabetes. Yang pertama, konsumsi makanan sehat dan rendah oleh lemak jenuh. Hal ini sangat membantu kita untuk membuat pola hidup yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi gula yang berlebihan, baik dari minuman, makanan, ataupun hal-hal lain. Kemudian yang tiga, memperbanyak olahraga fisik untuk menjaga kesehatan tubuh serta menetralkan tubuh apabila terdapat kandungan-kandungan yang berlebihan dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, mengurangi stres ataupun beban pikiran yang kita hadapi. Kelima, kita tidak mengonsumsi alkohol. Kemudian mengurangi kebiasaan rokok apabila kita sering merokok karena peluang manusia terkena diabetes sangat tinggi apabila kita mengkonsumsi rokok. Hal ini sangat mempengaruhi dengan organ tubuh kita dan juga sel-sel pada tubuh kita. Kemudian yang terakhir, perbanyak konsumsi air putih sebagai bentuk gerakan untuk menghindari konsumsi gula ataupun minuman manis yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, istirahat yang cukup agar organ-organ yang ada di tubuh kita dapat bekerja sesuai dengan jam-jam dan ketentuan mereka saat kita istirahat. Nah, berikut ini adalah pola makanan sehat yang bisa kita terapkan menurut dari Kemenkes. Yang pertama, budidayakan minum air putih paling sedikit 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Kemudian perbanyak konsumsi buah, sayur dan juga sayur setiap hari. Kemudian yang ketiga, upayakan memilih sumber makanan yang segar ataupun diolah dengan cara rebusan ataupun tidak digoreng. Karena dengan kita menghindari makanan yang digoreng akan mengurangi kadar lemak dan juga hal-hal lain yang berpotensi untuk menyebabkan penyakit lain. Kemudian yang ketiga, membatasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, terutama pemanis, pewarna, pengawet yang bukan tambahan bahan alami. Kemudian yang terakhir, budayakan untuk membaca tabel sebelum kita mengkonsumsi ataupun membeli makanan. Kemudian dilanjut dengan pentingnya menjaga pola hidup, yakni dengan menjaga pola hidup yang baik kita akan memiliki hidup yang lebih baik lagi, di mana manfaatnya seperti kondisi tubuh lebih prima, menurunkan resiko terkena penyakit, berat badan cenderung ideal, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan percaya diri, meningkatkan produktivitas, serta memiliki jadwal yang lebih teratur. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan.